Assalamualaikum, hai guys. Open your eyes, jangan berkedip. Konten kita hari ini adalah yang banyak terjadi dan juga banyak juga yang ditanyakan. Cukup menarik, ablasio retina. Mungkin agak jarang didengar, tapi kasusnya sangat sering sekali. Jadi penanganan yang tepat itu akan menyelamatkan penglihatan. Penanganan yang tidak tepat akan berakibat fatal. Apa itu ablasio retina? Retina itu adalah merupakan bagian belakang daripada jalur penglihatan kita, atau dia berfungsi sebagai reseptor penerima. Jadi setelah cahaya itu masuk dari depan melalui kornea, melalui lensa mata, terus ke badan kaca sampai di retina. Jadi semuanya kalau kita normal itu dalam kondisi baik. Jadi retina itu bisa juga mengalami ablasio. Apa itu ablasio? Terlepasnya atau terangkatnya retina dari lapisan di bawahnya, atau terlepasnya retina dari bagian retinal pigment epithelium. Itu apa gejalanya? Supaya kita tahu, bisa membedakan. Ablasio itu terjadi biasanya dia tidak, misalnya gejalanya seperti tiba-tiba matanya buram, kemudian melihat seperti ada tirai penghalang penglihatannya. Kemudian gejala lain adalah terdapatnya seperti kilatan-kilatan cahaya yang kita katakan sebagai fotopsia. Gejala lain adalah floaters yang sudah pernah kita buat pada konten sebelumnya tentang floaters. Usia juga bisa sering terjadi pada mereka-mereka yang berusia lebih tua. Nah, itulah beberapa gejala bahwa itu kemungkinan itu terjadinya ablasio retina. Jadi ablasio retina ini sering orang yang menderita itu kan mendadak, gangguan buramnya mendadak. Sering dia terlambat memeriksakan diri atau berobat. Kenapa? Karena matanya tenang seperti biasa saja. Jadi tidak ada apa-apa, tapi kenapa penglihatannya buram? Berarti tidak ada mata merah, tidak ada sekret atau belekan, tapi penglihatan tiba-tiba buram. Itu akan berbeda dengan katarak. Kalau katarak, buramnya pelan-pelan. Kalau ablasio retina ini, itu kejadiannya mendadak. Jadi ada beberapa faktor risiko untuk terjadi ablasio retina. Kalau gejalanya kita tadi sudah terangkan di awal, seperti penurunan penglihatan mendadak, melihat kilatan cahaya, kemudian adanya melihat benang-benang hitam atau floaters. Nah, itu kita curiga. Maka kita bersegeralah memeriksakan diri ke dokter mata. Kemudian siapa saja yang mudah untuk terjadinya ablasio retina? Biasanya yang sering terjadi itu adalah pada usia-usia tua, ya, karena berkurangnya zat hyaluronidase, yaitu zat yang membuat kentalnya cairan badan kaca kita. Jadi badan kaca yang kental itulah yang menekan atau menempelkan retina kita ke tempatnya. Kemudian mereka biasanya yang menderita miopia. Kemudian ada faktor-faktor keturunan juga berperan.
adanya riwayat operasi seperti pasca operasi katarak atau riwayat trauma. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya ablasi retina. Jadi kalau kita mendapatkan gejala seperti itu, maka kita segera memeriksakan diri ke dokter mata. Dokter mata akan melakukan pemeriksaan hanya dengan alat sederhana, dengan oftalmoskop, dia sudah bisa memeriksa ablasi retina. Karena kecepatan itu akan menentukan prognosis selanjutnya. Terlambat akan menimbulkan kefatalan. Walaupun sudah dilakukan operasi, kalau sudah terlepas retina itu semuanya, walaupun operasi bisa dilakukan tapi hasilnya tidak berhasil dengan baik. Jadi kecepatan diagnosa, kecepatan melakukan pemeriksaan, kecepatan tindakan itu sangat menentukan prognosis selanjutnya terhadap penglihatannya. Jadi jangan menunggu. Jadi ada beberapa macam jenis daripada ablasio retina ini. Ada yang dikatakan sebagai ablasio retina rheumatogene. Biasanya ini kita katakan sebagai rheumatogene karena terjadinya robekan pada retina. Yang kedua adalah jenis kedua adalah traksional ablasio retina. Biasanya itu lanjutan atau komplikasi lanjutan daripada diabetes, terjadinya perdarahan, menimbulkan jaringan parut, kemudian menarik retina. Yang ketiga adalah ablasio retina exudativa, bisa oleh suatu inflamasi atau oleh suatu tumor. Tapi yang tersering itu adalah ablasio retina rheumatogene yang akibat daripada terjadinya robekan retina. Prosesnya seperti sudah kita terangkan tadi, misalnya pada mereka-mereka yang tua telah mengalami pencairan daripada badan kaca, kemudian terjadi goyangan, goncangan, terjadi robekan. Robekan retina tadi yang tipis tadi, atau kita katakan selaput jala yang tipis tadi, robek, diisi oleh cairan daripada vitreous, cairan badan kaca, menembus ke tempat robekan sehingga memisahkan retina yang banyak saraf sarafnya dengan bagian belakangnya RPE sehingga retinanya terangkat. Kalau itu terlambat maka bisa ablasio retina total. Nanti akan walaupun bisa dilakukan pemeriksaan tindakan operatif, tapi hasilnya sering tidak berhasil dengan baik. Jadi apa jenis operasinya, teknik yang dipakai itu tergantung oleh kondisi waktu awal datang. Jadi kecepatan untuk melakukan pemeriksaan, kecepatan untuk melakukan diagnosa itu sangat berarti sekali. Hanya dokter mata cukup memeriksa dengan alat yang sederhana, oftalmoskop, itu sudah bisa dilakukan mendiagnosa ablasio retina. Kalau ada alat yang lain seperti USG yang kita katakan base scan, itu bisa mendeteksi ablasio retina. Kalau tempat pemeriksaannya memiliki base scan tersebut. Tapi kalau dengan oftalmoskop juga sudah bisa. Kemudian tindakan selanjutnya itu tergantung fasilitas dan dokter. Biasanya itu yang melakukan operasi adalah dokter ahli retina. Jadi yang penting cepat terdiagnosa, cepat memeriksakan diri. Jangan tunggu lama-lama. Karena lama-lama akan berakibat fatal. Apa tindakannya boleh ditanyakan nanti, boleh di komen. Silakan ditanyakan. Jangan lupa like, subscribe yang belum, di-share kalau ini memang bermanfaat sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Silakan di-share. Kemudian tekan tombol loncengnya.
Nanti akan kita lanjutkan di part 2-nya bagian ablasi retina ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.